Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan belajar kembali mengenai Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Nah, untuk pelajaran kali ini adalah untuk kelas 5 ya, semester 2 mata pelajaran IPAS ya. Nah teman-teman, pada bab 8 ini terdiri dari 3 topik ya. Yang pertama topik A mengenai kenapa bumiku berubah. Yang topik B, lingkungan jadi rusak. Yang topik C, permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Nah selanjutnya tujuan pembelajaran yang ingin mudah-mudahan bisa tercapai pada pelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu mencari hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Kemudian, peserta didik mampu mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memprediksi dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Oke teman-teman, bagaimana sudah siap untuk mempelajari materi kali ini? Kalau sudah siap, mari kita lanjutkan. Nah, apakah kalian tahu teman-teman, bumi itu selalu mengalami perubahan. Perubahan ini bisa terjadi secara alami dan tanpa peran dari manusia. Penyebabnya yaitu peristiwa alam. Nah, peristiwa alam terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia, sehingga kita tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Nah, contoh peristiwa alam. Peristiwa alam bisa terjadi karena aktivitas yang ada di dalam bumi. Jadi yang ada di dalam bumi nih, tanpa kasat mata ya, tidak terlihat oleh mata. Seperti contohnya gempa bumi dan gelombang tsunami ya. Kemudian selanjutnya peristiwa alam yang terjadi di bagian luar bumi dan terdapat tanda-tanda yang bisa kita amati. Nah kalau ini terlihat ya, bisa kita amati dan ada tanda-tandanya. Nah, itu contohnya yang pertama misalnya gunung meletus, angin puting beliung, dan badai. Nah kita bisa lihat ya, seperti pada gambar ini kira-kira gambar apa nih? Iya betul, ini adalah salah satu gambar gempa bumi. Ini lihat ya, ada retakan tanah di sini ya. Oke, nah gempa bumi ini merupakan peristiwa alam yang terjadi karena aktivitas yang ada di dalam bumi. Oke, kemudian selanjutnya nih gambar apa nih? Nah kalau ini tentunya kalian udah bisa nebak nih gambar apa nih? Ini air yang sangat besar ya, air sangat banyak. Ya betul, ini adalah gelombang tsunami. Di Indonesia pernah terjadi gelombang tsunami yang sangat dahsyat, sampai gelombang tsunami ini menghancurkan wilayah mana coba? Ada yang tahu nggak? Iya betul, yaitu wilayah Aceh ya, yang sampai saat ini banyak sekali warganya atau keluarga di daerah Aceh yang menjadi korban gelombang tsunami ini. Kemudian selanjutnya, nah ini gambar apa nih? Iya betul, ini adalah gunung meletus ya. Nah ini adalah peristiwa alam yang terjadi di bagian luar bumi ya, dan terdapat tanda-tandanya yang bisa kita amati ya. Kemudian selanjutnya, ini adalah contoh dari peristiwa alam yang terjadi di bagian luar bumi yang bisa kita lihat. Nah ini adalah angin puting beliung ya. Kemudian dan ini yang terakhir, salah satu contoh peristiwa alam yaitu badai. Oke teman-teman. Nah apakah kalian bisa memahami ya, bisa membedakan antara kedua perbedaan peristiwa alam ini? Yaitu yang pertama peristiwa alam yang terjadi karena aktivitas yang ada di dalam bumi. Kemudian yang kedua yang terjadi di bagian luar bumi ya. Nah,
ini terdapat tanda-tanda yang bisa kita amati. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bencana alam. Nah, bentuk peristiwa alam bisa bermacam-macam. Tadi ya, ada macam-macamnya ya. Ada tsunami tadi ya, ada gunung meletus, ada gempa bumi. Nah, peristiwa alam ini dapat terjadi di darat, di laut, maupun di udara. Penyebabnya pun bisa berbeda-beda. Peristiwa alam bisa menjadi suatu bencana jika membawa kerugian bagi manusia. Nah, itu seperti nampak pada gambar ya. Sepertinya tim SAR itu lagi mengevakuasi beberapa korban bencana. Ya. Nah, bencana yang terjadi karena adanya peristiwa alam disebut bencana alam. Jadi bencana alam itu tuh ya teman-teman ya. Bencana yang terjadi karena adanya peristiwa alam. Dan tentunya apa coba? Tentunya pasti merugikan bagi manusia. Dan kerugiannya bisa berupa materi ya, harta benda, kehilangan harta benda, kehilangan rumah, bahkan bisa sampai kehilangan nyawa. Selanjutnya, nah ini contoh peristiwa alam yang dapat menjadi bencana alam. Bersama ya dengan yang tadi ya. Sini ada gempa bumi. Nah ini dampak yang dihasilkan dari gempa bumi ini luar biasa ya. Nih kalau gempanya dengan skala Richter yang tinggi, maka bisa menghancurkan gedung-gedung atau rumah ya yang ada di suatu wilayah yang terkena dampak gempa tersebut. Kemudian selanjutnya tsunami ya. Tsunami ini mengerikan sekali karena bencana ini menumpahkan air laut yang sangat besar ya, yang sangat tinggi sehingga menyebabkan air lautnya ini tumpah ke daratan. Dan ini tentunya bisa menyebabkan banyak korban jiwa. Kemudian selanjutnya gunung meletus ya. Nah ini gunung meletus juga sangat mengerikan ya. Ini juga sangat membahayakan bagi manusia. Dan biasanya gunung meletus ini dengan lahar-laharnya yang sangat panas ya, itu menyebabkan wilayah-wilayah di dekat gunung, baik perkebunan atau pertaniannya menjadi hancur lebur ya. Kemudian selanjutnya angin puting beliung. Nah ini juga nggak kalah serem ya. Angin puting beliung ini bisa membawa barang-barang atau benda-benda yang ada di daratan menjadi terbang mengikuti putaran angin tersebut ya. Jadi hati-hati ya kalau ada angin puting beliung seperti ini, kalian harus cepat-cepat mencari tempat yang aman. Nah ini yang satu lagi, banjir ya. Banjir ini hampir sering sekali terjadi di Indonesia. Nah, biasanya banjir ini datang atau terjadi pada musim-musim hujan ya. Nah, banyak juga dampak yang terjadi akibat banjir ini. Selanjutnya. Nah, di Indonesia itu sebenarnya rawan gempa sekali ya, teman-teman. Indonesia rawan gempa bumi. Nah, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana terutama gempa bumi. Hal ini disebabkan karena letak Indonesia yang dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, kalian bisa lihat ya gambarnya di sini ya. Nah, ini Indonesia ini dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng. Kemudian gempa bumi terjadi karena adanya tumbukan antar lempeng bumi ya, tabrakan ya. Kemudian ada patahan aktif, aktivitas gunung berapi atau runtuhan bebatuan. Aktivitas ini menimbulkan getaran di permukaan bumi. Nah, sehingga menyebabkan gempa. Nah, ini ya, untuk materi lebih lengkapnya ini ya. Katanya jika dua lempeng bertemu di suatu sesar, keduanya bisa bergerak saling menjauhi, saling mendekati atau saling bergeser
biasanya gerakan ini tidak dapat dirasakan manusia. Sehingga tadi ya, masih ingat ya, gempa bumi ini merupakan peristiwa alam yang terjadi tanda-tandanya yang di dalam bumi ya, tidak kasat mata. Nah, karena gerakannya ini tidak dapat dirasakan manusia, namun ada saatnya gerakan lempeng ini saling mengunci sehingga terjadi kumpulan energi yang berlangsung terus-menerus. Lalu batuan pada lempeng tektonik tidak kuat menahan gerakan tersebut sehingga terjadi pelepasan energi yang mendadak. Saat itulah terjadi peristiwa yang disebut dengan gempa bumi. Gempa bumi juga bisa diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Saat gunung api melakukan aktivitas vulkanik yaitu erupsi, gunung api akan mengeluarkan awan panas, hujan abu, lava, gas beracun, dan banjir lahar. Serem ya teman-teman. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bencana-bencana yang dahsyat seperti ini. Ini ya istilah-istilah pada gempa bumi. Tadi ada ya istilah lempeng, ada istilah tektonik. Ya, teman-teman bisa baca ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini ya ada tugas buat kalian yang penasaran, silakan boleh dicoba. Kita akan mencari informasi mengenai bencana alam ya. Nah, ini biasanya kita bagi kelompok ya. 2-3 anak boleh, atau 4 juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian kita saling berbagi cerita mengenai bencana alam yang kalian ketahui, termasuk juga informasi yang kalian dapat dari melihat di televisi atau membaca berita. Kalian bisa bercerita mengenai bencana alam yang pernah kalian atau orang lain alami. Salin tabel informasi bencana berikut di buku tugas kalian. Nah ini ya, saya nama bencana alamnya apa, dan kemudian akibat dari bencana alamnya nih ya, silakan diskusikan. Ini tempatnya terjadinya di mana ya. Nah ini untuk tempat menggambar ya, tempat menggambar bencana yang kalian sampaikan ini ya, atau yang kalian pernah alami dan rasakan. Misalnya bencana alamnya banjir ya, silakan kalian gambarkan lingkungan suatu wilayah yang terkena banjir ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri informasinya. Oke, silakan bagi yang mau mencoba boleh coba di buku tugas kalian ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengerjakan LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik. Kalian bisa ya menjawab tugas ini. Kalau bisa, alhamdulillah, berarti kalian sudah mulai memahami mengenai materi ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya ada tes nih buat kalian ya. Setelah apa yang kita pelajari tadi, nah ini ada 5 buah pertanyaan atau 5 buah soal yang kalian harus jawab. Yang pertama, apa penyebab peristiwa alam berubah menjadi bencana alam? Ya, ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kemudian, apa saja peristiwa alam yang termasuk bencana alam? Ya. Kemudian, mengapa Indonesia termasuk negara yang rawan bencana alam, terutama gempa bumi? Nah, tadi ya, sudah disebutkan dengan jelas tadi ya. Mudah-mudahan kalian masih mengingatnya. Dan yang keempat, apa saja dampak dari bencana alam terhadap kehidupan manusia? Dan yang terakhir, apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu teman atau keluarga yang terkena bencana alam? Ya. Misalnya teman yang terkena bencana alam banjir ya, seringkali terjadi, atau gempa bumi, kira-kira seandainya ya, tapi mudah-mudahan nggak pernah terjadi ya. Kalaupun dalam situasi seperti itu, apa yang bisa kalian lakukan ya untuk membantu teman atau keluarga? Oke, Pak Dani kasih waktu, silakan dijawab pertanyaannya dengan benar ya. Silakan ingat-ingat kembali materi yang sudah diberikan sebelumnya.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengerjakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Dani ya. Terima kasih banyak ya. Nanti kita akan cek sama-sama ya jawabannya, apakah jawaban kalian sudah tepat atau belum. Nah, setelah kalian mempelajari materi tentang bumiku berubah ini, tadi ada peristiwa alam, ada bencana alam. Nah, kita akan menyimpulkan yuk bersama-sama kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama, bumi selalu mengalami perubahan, betul tidak? Ya, betul ya. Perubahan bisa terjadi karena peristiwa alam, yaitu aktivitas yang ada di dalam bumi. Bumi berubah karena faktor alam dan hal ini tidak dapat dicegah oleh manusia. Kemudian, peristiwa alam bisa menjadi bencana alam jika menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Dan yang terakhir, bencana alam bisa berupa kejadian gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Oke teman-teman, itu dia ya untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini. Apa yang sudah kita pelajari kita simpulkan bersama-sama. Dan yang terakhir, terima kasih ya. Terima kasih kalian sudah bersama Pak Dani belajar di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dani bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami, dan tentunya bisa kalian terapkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Topik B ya, topik B dan topik C nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini dulu anak-anak hebat, anak-anak soleh, anak-anak soleha. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.